Hai teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman semua. Yuk baca pantun rohani untuk hari ini, Jumat 28 Mei 2021. dengan Feby di Surabaya. Bersama saya Aleta dari Solo. Bersama saya Freda dari Salatiga. Sahabat, selamat berjumpa kembali. Salam bahagia dan sukacita. Bacaan Injil pada hari ini mengetengahkan sesuatu yang sangat mengejutkan karena Yesus mengutuk pohon ara hingga pohon ara itu mati. Untuk mengerti apa yang Yesus katakan, seyogyanya tahu lebih dahulu bagaimana latar belakang atau apa itu pohon ara. Ara dalam bahasa Latin disebut dengan ficus, dalam bahasa Arab disebut dengan tin, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan fig tree. Di belakang kita ada pohon ara yang saya tanam, jenisnya adalah Roxburgh atau Ficus auriculata atau elephant ear fig tree karena daunnya lebarnya seperti telinga gajah. Dan yang ini Libanese dari Libanon, dan yang mati karena penyakit ini adalah Black Bethlehem. Biasanya menjelang Maret, daun-daun itu mulai bersemi. Dan dalam waktu kira-kira 1 minggu, pohon itu penuh dengan daun. Bersamaan dengan ini, muncullah kuntum-kuntum kecil, buah ara pendahulu. Buah ini disebut dengan tax. Kalau besarnya sudah seperti buah almond hijau, bisa dimakan. Dan biasanya akan rontok dengan sendirinya. Tax merupakan tanda akan munculnya buah ara yang akan masak kira-kira 6 minggu kemudian. Jadi seperti kata Markus, sebab memang bukan musim buah ara. Tapi sahabat, bila daun-daun itu muncul tanpa taks, itu menandakan bahwa tidak akan ada buah yang dihasilkan. Karena munculnya daun seharusnya juga dengan taks. Tuhan Yesus hanya mendapatkan daun-daun saja. Daun-daun tanpa taks. Yang paling primitif adalah mungkin ara kapri. Berbuah 3 kali pada setiap musim pertumbuhannya. Yang pertama itu musim semi, yang disebut dengan profiki. Yang kedua musim panas, yang disebut dengan mammoni. Dan yang ketiga buah musim dingin yang disebut dengan mame. Sahabat, kita yang awam tentang peraraan mungkin menganggap aneh mengapa Yesus mencari buah ara ketika pada saat itu bukan musim berbuah. Yesus sebenarnya tidak mengharapkan adanya buah kok, tapi dikatakan sesuatu yang lain. Sungguh tenang suasana di biara, salah satunya yang berada di batu. Yesus mendekat ke arah pohon ara, kalau-kalau mendapatkan sesuatu. Perhatikan dalam ayat 13, Yesus tidak mengharapkan dan menemukan buah ara, tapi ia mencari sesuatu yang di dalam bahasa Yunani disebut dengan tis. Kemungkinan yang dicari adalah tipe mame, yang dapat diharapkan masih ada hingga akhir musim dingin menuju musim semi. Atau juga buah ara pendahuluan sebelum adanya profiki. Pohon ara adalah termasuk salah satu makanan utama atau makanan dasar di daerah Timur Tengah. Yesus tidak menemukan sesuatu untuk dimakan di pohon tersebut dan dia mengutuknya. Eksegese Kristen tradisional melihat kisah ini sebagai penegasan ketuhanan Yesus dengan demonstrasi kuasanya atas alam semesta. Pemikiran reformasi tradisional menyatakan peristiwa ini sebagai tanda dari Yesus tentang akhir perjanjian eksklusif antara Allah dan bangsa Yahudi. Pohon ara melambangkan bangsa Yahudi yang dari luar tampak saleh dan indah atau berdaun, ya, tetapi tidak menghasilkan apapun bagi kemuliaan Allah, tidak berbuah. Hendaknya tetap bersemangat baca saat seolah tak lagi ada cara. Yesus hanya mendapati daun saja sebab memang bukan musim buah ara. Sahabat,
Mengapa Yesus mengutuk pohon ara? Yesus memakai pohon ara sebagai simbol, sahabat. Yang pertama, Yesus mengutuk pohon ara karena yang seharusnya ada tetapi tidak turut ada. Anda sebagai seorang suami, tumbuhkanlah yang seharusnya ada dalam diri seorang suami, atau seorang istri, atau seorang pelajar, atau seorang pekerja, atau seorang yang dipercaya apapun itu. Janganlah hidupmu tidak berbuah. Dan pelajaran kedua, sahabat, bahwa Yesus berkuasa atas kehidupan kita. Tuhan memberikan investasi kepada umat yang dipanggilnya. Dia memberikan mereka harta yang berharga, yaitu Roh Kudus, dan dia mengharapkan pengikutnya untuk menggunakannya dan bertumbuh dalam karakter spiritual, berbuah di dalam kehidupan kita. Mau kuliah jurusan seni rupa. Ujiannya menggambari sepatu. Karena Yesus tak mendapat apa-apa, ia pun mengutuk pohon ara itu. Gereja juga bisa digambarkan sebagai pohon ara yang sedang bertumbuh. Maka jika jemaat itu tidak ada buahnya, gereja digambarkan seperti pohon ara yang tidak pernah berbuah. Anda adalah pohon ara yang berbuah. Jadikan Tuhan bersuka karena kita adalah umat kecintaannya yang berbuah manis dalam hidup di semesta ini. Melihat mangga dicolong kera kesakitan, disengat lebah. Jadikan kita seperti pohon ara yang tumbuh, lebat berbuah. Tuhan memberkati, selamat berkarya, selamat bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Mari kita bekerja. Sampai jumpa. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Selamat menghasilkan buah agar berkenan di hadirat Tuhan. Selamat bertekun pula dalam berosario. Berkah dalam. Berkah dalam. Terima kasih, berkah dalam.